Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fajar Farsa Muhammad dengan NIM 21010600035. Di sini saya akan menjelaskan budaya yang berasal dari daerah saya yang berkaitan dengan materi kimia. Saya berasal dari Sabu, dan di Sabu banyak sekali budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu etnokimia. Nah, menurut Nur Saadah tahun 2017, etnokimia adalah studi kimia yang ditinjau dari sudut pandang budaya. Jadi, etnokimia berkaitan dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat dan dikaitkan dengan salah satu bidang ilmu, yaitu kimia. Kemudian budaya masyarakat Sabu yang saya angkat, yaitu pembuatan air tuak. Nah, berdasarkan buku Proceeding Seminar Nasional Kimia, dikatakan bahwa etnokimia masyarakat Saburai Jua seperti air tuak atau eidue sebagai hasil sadapan dari pohon lontar. Kemudian berdasarkan jurnal yang berjudul Paralu Tumurimada atau Perlu untuk Hidup, Metafora Konseptual Nyanyian di atas Pohon Lontar. Proses pembuatan air tuak dimulai dari sari pohon lontar diambil dengan cara diiris atau biasa disebut dengan iris tuak dalam bahasa Kupang. Kemudian dimasak dalam tungku dan airnya ditampung dalam botol. Nah, berdasarkan proses pembuatan air tuak tersebut, tentunya ada keterkaitan dengan materi kimia, yakni destilasi, sifat koligatif, dan termokimia, di mana destilasi yang dilakukan berdasarkan dengan perbedaan titik didih, yang mana sifat koligatif lautan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel terlarut. Jadi masih ada hubungan antara destilasi dan sifat koligatif larutan, yakni kenaikan titik didih. Kemudian pada materi termokimia, di mana proses destilasi terjadi perubahan entalpi dari penguapan dan kondensasi, sehingga melalui prinsip tersebut dapat membantu memahami proses dari destilasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat Sabu dengan membuat air tuak memiliki keterkaitan dengan materi kimia, yaitu hasil sadapan dari pohon lontar tuak bisa menjelaskan tentang karbohidrat, gula sederhana, proses karamelisasi saat masak air tuak menjadi gula, di mana tahap ini dapat menjelaskan konsep termokimia, sistem dan lingkungan terbuka, entropi, entalpi kecepatan reaksi, penguapan pemanasan, perubahan titik didih, dan juga perubahan titik beku. Sekian penjelasan budaya yang berkaitan dengan materi kimia, yakni dari daerah Sabu, yaitu pembuatan air tuak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marian Restulimui dengan NIM 210106048, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang semester 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai budaya yang ada di desa saya, terkhususnya pada Pulau Rote, dari Desa Lentera, Kecamatan Rote Barataya, Kabupaten Rotendao, dengan tema pada mata kuliah pembelajaran kimia berbasis etnokimia, yaitu Kenali Asalku. Nah, negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, keanekaragaman kebudayaan tersebut dapat membentuk suatu kebudayaan nasional yang mampu memberi makna serta menggerakkan dinamika kehidupan sehingga mampu mewujudkan kepribadian yang dapat dibanggakan sebagai identitas. Nah, berbicara mengenai budaya tentunya tidak terlepas akan dari masyarakat, budaya, suku, etnis, dan lain sebagainya. Salah satu budaya yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Lentera, Kecamatan Rote Barataya, Kabupaten Rotendao adalah budaya mengiring. Nah, salah satu tradisi menghargai tamu masyarakat setempat yaitu
makan sirip pinang. Nah, sirip pinang merupakan sebuah warisan leluhur yang harus tetap dipegang teguh untuk mengikat tali persaudaraan, relasi, dan wujud penghormatan kepada sesama. Nah, seorang tokoh adat di desa saya mengatakan bahwa tradisi makan sirip pinang sudah ada sejak dahulu dan merupakan pesan khusus dari nenek moyang kepada penerus, sehingga kebiasaan tersebut tetap dijaga, jangan sampai pudar atau hilang karena bergulirnya waktu. Nah, sirip pinang yang disuguhkan merupakan suatu simbol penghargaan, sehingga orang Rote selalu pergi dengan membawa tas kecil yang terbuat dari kain adat atau yang terbuat dari rotan yang disebut dengan saku. Nah, di dalamnya itu biasa berisi tempat kapur, tempat tembakau, dengan tujuan agar tidak tercampur antara kapur, tembakau, sirih maupun pinang. Nah, tradisi ini dipakai juga pada acara peminangan, pernikahan, kematian, kelahiran, dan acara lainnya, serta juga dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada acara-acara adat tertentu saja. Nah, tradisi ini juga bukan saja terdapat di Roten, namun terdapat juga di sebagian Nusantara yang diberlakukan sama, karena sirip pinang merupakan tradisi atau kebiasaan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat tempat juga meyakini bahwa dengan mengunyah sirip pinang maka dapat menguatkan gigi dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap. Nah, untuk penjelasan secara ilmiahnya yaitu ketika seseorang mengunyah sirip pinang, maka mulut akan merespon dengan memproduksi air liur yang mengandung berbagai mineral dan protein yang baik untuk menjaga kesehatan gigi, mencegah terjadinya penyakit gusi, sekaligus membersihkan gizi dan gusi dari sisa makanan. Nah, menurut Anissa dan kawan-kawan tahun 2018, demineralisasi adalah proses di mana mineral-mineral seperti kalsium, fosfat, dan fluorid di gigi larut atau terlepas dari lapisan luar gigi yang disebut dengan enamel. Nah, proses ini merupakan tahap awal dari perkembangan kerusakan gigi. Demineralisasi terjadi ketika asam yang diproduksi oleh bakteri dalam plak gigi berinteraksi dengan gula dan karbohidrat dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, asam ini menyerang lapisan luar gigi yang menyebabkan pembentukan lubang kecil dalam enamel gigi. Nah, kandungan kimia terdapat pula dalam bahan-bahan menyiri yang memberikan dampak positif bagi kesehatan mulut, gigi, dan juga gusi. Nah, yang pertama yaitu sirih. Kandungan kimia dalam daun sirih yaitu minyak atsiri yang terdiri dari fenol dan senyawa turunan fenol seperti eugenol, kafikol, dan kafibetol. Nah, kemudian terdapat alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, terpenoid yang terdiri dari terpenoid. Nah, daun sirih mudahnya mengandung diastase, gula, dan minyak atsiri lebih banyak dibandingkan dengan daun sirih tuak. Nah, sedangkan kandungan taninnya relatif sama menurut Mulyono 2007. Nah, kandungan kimia utama yang memberi ciri khas daun sirih adalah minyak atsiri. Komposisi minyak atsiri terdiri dari senyawa fenol, turunan fenol propenil. Nah, minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih memiliki aktivitas terhadap bakteri. Nah, hal ini menyebabkan daun sirih berfungsi sebagai bahan pengobatan gusi berdarah. Nah, sifat sirih yang asam sangat baik untuk melumpuhkan aktivitas bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah, kelebihan daun sirih dalam upaya penyembuhan dihasilkan dari kandungan bahan-bahan kimia dalam komposisi daun sirih seperti triterpenoid dan saponin yang memiliki fungsi antiinflamasi sehingga menghindari penyebab gusi berdarah dan peradangan gigi. Sedangkan pada bakteri Vibrio coma, minyak atsiri yang memiliki aktivitas besar terhadap bakteri tersebut yaitu senyawa turunan fenol yang merupakan bagian dari minyak atsiri yang dimiliki oleh daun sirih. Nah, kafikol merupakan senyawa turunan fenol yang memiliki sifat asam dan memiliki aktivitas terhadap bakteri Vibrio coma. Nah, berikut ini saya lampirkan struktur fenol yang dapat kita lihat bersama. Menurut Rahmawati dan kawan-kawan 2017, sirih dapat diklasifikasikan sebagai bahan yang bersifat basa karena mengandung senyawa-senyawa yang dapat memberikan reaksi dalam konteks asam basa. Nah, sirih juga mengandung senyawa aktif seperti kafikol, kafibetol, dan kafikolaketal. Nah, kafikol merupakan turunan dari senyawa fenol yang disebut dengan eugenol. Nah, kafikol memiliki berbagai aktivitas biologi termasuk antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Sedangkan gambar selanjutnya dapat kita lihat bersama bahwa
Gambar ini merupakan persamaan reaksi gugus fenol dengan air, di mana ketika gugus fenol dilarutkan ke dalam air, yang terjadi ialah lepasnya gugus H+ ke dalam air sehingga air membentuk H2O dengan menerima H+ yang dilepaskan oleh gugus fenol. Hal tersebut sesuai dengan salah satu teori asam basa menurut para ahli. Nah, sifat siri yang basa tersebut sangat baik untuk melumpuhkan aktivitas bakteri yang merugikan bagi manusia menurut Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, yang kedua dapat kita lihat bersama pada gambar buah pinang. Nah, kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam buah pinang yaitu saponin, fenolaldehid, monolignol alkil ester, asam lemak, filobatanin, tanin, alkaloid, flavonoid, fenol, triterpenoid, dan glikosida. Nah, senyawa kimia yang terkandung dalam buah pinang memiliki aktivitas antibakteri dan antioksidan. Menurut Asrianto dan kawan-kawan tahun 2021. Sedangkan yang ketiga yaitu kapur siri. Kapur siri atau kalsium hidroksida dengan rumus kimia CaOH 2 kali adalah produk yang dihasilkan dari campuran kalsium oksida dan air. Nah, saat ini memiliki pH busa yang kuat dan tidak berbau. Nah, kapur siri adalah salah satu zat kimia yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah merawat gigi agar lebih sehat. Nah, kalsium hidroksida sangat baik dalam membentuk perlindungan pada gigi. Berbagai masalah pada gigi seperti infeksi gigi dan struktur akar servikal bisa diatasi atau menurunkan risikonya dengan menggunakan kapur siri. Hal ini karena kapur siri berguna untuk memperbaiki saluran akar gigi dan melindungi gigi agar tidak mudah rusak. Hal ini disebabkan karena kapur siri mengandung sifat antibakteri dan mineral yang tinggi. Nah, penggunaan kapur siri yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak buruk pada mulut dan gusi seperti pembengkakan. Hal ini karena kapur siri mengandung beberapa senyawa yang semuanya bersifat panas. Nah, senyawa bersifat panas yang terdapat dalam kapur siri adalah kadininin, karvakol, sineon, kavikol, dan satsamak menurut Sutana dan kawan-kawan tahun 2021. Sedangkan hubungan antara budaya menyiri dengan materi kimia yaitu budaya menyiri ini dia memiliki banyak manfaat pada gigi, baik melumpuhkan bakteri, bersifat antimikroba, antibakteri, antioksidan, dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap, sehingga tidak terjadinya demineralisasi disebabkan oleh bakteri, dan dengan menyiri dapat meningkatkan pH mulut menjadi lebih basa antara 7 hingga 9, sehingga lingkungan mulut basah dan menghambat pertumbuhan bakteri yang disebabkan oleh demineralisasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kepercayaan masyarakat desa setempat terbukti bahwa budaya menyiri memiliki dampak yang baik bagi kesehatan mulut, gigi, dan gusi karena bahan-bahan yang digunakan dalam budaya menyiri mengandung senyawa kimia yang bersifat antibakteri, antimikroba, antioksidan, dan menghilangkan aroma mulut yang kurang sedap. Nah, lingkungan mulut yang basah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, budaya menyiri di Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao dapat dihubungkan dalam materi asam basa. Sedangkan mengunyah sirih pinang dapat merangsang air liur dalam mulut. Air liur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan gigi karena membantu membersihkan sisa makanan, menetralkan asam, dan melindungi gigi dari kerusakan. Nah, proses menyiri dilakukan dengan cara mengunyah daun sirih dan buah pinang serta ditambahkan dengan kapur sirih. Nah, campuran ini akan menghasilkan perubahan warna pada air ludah yang berwarna merah. Hal ini dipercayai oleh masyarakat untuk menguatkan gigi dan memerahkan bibir secara alami. Menurut Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, perubahan warna pada saat menyiri berkaitan dengan penambahan konsentrasi kapur sirih yang menyebabkan laju reaksi meningkat. Nah, reaksi antara sirih pinang menghasilkan warna coklat pekat pada air ludah. Namun jika ditambahkan dengan kapur sirih, maka akan menghasilkan perubahan warna pada ludah yang awalnya berwarna coklat pekat menjadi berwarna merah. Nah, menurut Fatihatul Rahmi dan Nofrita tahun 2019 menyatakan bahwa dalam proses pewarnaan diperlukan zat penimbul dan penguat warna yang disebut dengan istilah mordan. Nah, contoh mordan yang biasanya digunakan dalam menyiri adalah kapur sirih. Dalam budaya menyiri, kapur sirih berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Hal ini dapat dikaitkan dengan materi kimia, yaitu laju reaksi. Halo teman-teman, saya Luciana Stasia Diaswera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah etnokimia dengan tema Kenali Asalku.
Asalku dari Flores Timur. Budaya lokal yang relevan dengan materi kimia yang berhasil dieksplorasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang, salah satunya itu bidang pangan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan arak, tuak, dan cuka, kemudian reaksi yang terjadi pada proses pembuatan tersebut. Arak dibuat dengan cara penyulingan tuak wayah atau nira terasa masam atau brem. Proses pembuatan kedua jenis arak menggunakan metode distilasi, yaitu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam hal ini, perbedaan titik didih alkohol dan air dalam tuak. Tuak yang digunakan untuk membuat arak dihasilkan dengan cara menyadap tandan bunga enau atau aren yang mulai mekar. Tuak yang baru menetes terasa manis. Tuak manis disebut nira. Apabila dalam tahang bambu yang digunakan untuk menampung nira ditambahkan lau, maka tuak yang dihasilkan terasa masam. Tuak masam ini disebut tuak wayah. Tuak apabila dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu lama akan menjadi cuka. Perubahan rasa tuak karena terjadinya reaksi kimia. Tuak wayah mengandung alkohol hasil fermentasi gula dalam tuak manis. Penambahan laru dapat mempercepat laju perubahan rasa tuak. Laru mengandung bakteri penghasil enzim yang mempercepat laju perubahan rasa tuak. Perubahan tuak menjadi cuka sebagai hasil reaksi fermentasi secara aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka dengan substrat etanol. Cuka adalah elektrolit lemah yang bersifat asam dan dapat ditentukan konsentrasinya melalui titrasi asam basa. Materi dalam kimia yang relevan dikaitkan dengan pembuatan tuak dan cuka yaitu laju reaksi, pengaruh katalis terhadap laju reaksi, larutan elektrolit, dan larutan asam. Demikian jauh penjelasan tentang proses pembuatan arak, tuak, dan cuka. Semoga penjelasan dari video ini memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton. Perkenalkan, nama saya Rahmatiana NIM 2101060064. Di sini saya akan membuat video singkat dengan topik kenali asalku untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran kimia berbasis etno. Sebelum itu, perkenalkan saya berasal dari Kabupaten Alor. Di sini saya akan menceritakan mengenai kebudayaan yang ada di Alor. Beberapa kebudayaan khas dari Alor yaitu yang pertama kepercayaan dan agama, kedua tarian lego-lego, ketiga alat musik tradisional, keempat makanan khas, yang kelima desa adat Takpala. Dari kelima ini yang akan saya pilih untuk tugas saya yaitu alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional yaitu moko. Moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup, dibuat dengan variasi ukuran yang berbeda-beda dan terbuat dari logam perunggu, tembaga, atau kuningan. Selain itu, moko juga dijadikan sebagai mas kawin atau belis, alat tukar, alat-alat upacara seperti kematian, pendirian rumah, pesta panen, dan perkawinan. Keempat yaitu proses pembuatan moko. Proses pembuatan moko atau perunggu ini melibatkan pencampuran tembaga cair dengan seng cair dalam tungku. Ketika kedua logam ini bersentuhan satu sama lain, maka mereka akan membentuk paduan yang mengeras saat didinginkan. Tergantung pada sifat yang diinginkan yang diperlukan untuk aplikasi tertentu, misalnya kekerasan atau keuletan logam lain seperti aluminium atau silikon itu dapat ditambahkan selama proses ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Moko memiliki beberapa sifat yang membuatnya tahan terhadap korosi atau karat. Yang pertama yaitu kandungan tembaganya. Perunggu yang utama terbuat dari tembaga ini memiliki sifat alami tahan terhadap korosi. Tembaga membentuk lapisan oksida yang melindungi logam dari proses oksidasi. Yang kedua yaitu pencampuran dengan timah. Penambahan timah dalam perunggu tidak hanya meningkatkan kekuatan dan kekerasan, tetapi juga membantu mengurangi kemungkinan korosi. Yang ketiga yaitu struktur mikro.
Struktur mikro atau perunggu ini terutama pada perunggu yang dihasilkan dengan proses yang tepat dapat membantu dalam melawan korosi dengan memperlambat laju korosi. Yang keempat yaitu pemrosesan. Pengolahan lanjutan seperti pemanasan, pendinginan, atau perlakuan permukaan khusus juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi, dan penambahan aluminium atau seng juga dapat mempertahankan korosi. Yang kelima yaitu keterkaitan dengan kimia. Keterkaitan antara budaya lokal dengan materi kimia kita bisa lihat dari proses pembuatan moko itu sendiri. Moko merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berkaitan dengan materi redoks dan ikatan kimia pada topik ikatan logam dan sifat logam. Pada materi redoks, keterkaitannya yaitu dalam pembuatan moko. Dalam pembuatan moko ini terjadi ketika logam-logam seperti tembaga dan timah bereaksi bersama-sama. Misalnya, dalam pembuatan moko, timbal cenderung melepaskan elektron atau oksidasi, sementara tembaga cenderung menerima elektron atau reduksi. Sedangkan dalam konteks ikatan kimia, pencampuran tembaga dengan timah menghasilkan pembentukan ikatan logam antara atom-atom tembaga dan timah. Ikatan logam ini memungkinkan pembentukan struktur kristal yang kuat dan tahan terhadap tekanan, sehingga memberikan sifat-sifat mekanik yang diinginkan pada moko itu sendiri, seperti kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mariana Nurtijaya dengan NIM 21010600013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan daerah asal saya sendiri. Oke, untuk daerah asal saya sendiri yaitu saya dari Pol di Kecamatan Buelak, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu budaya khas dari daerah saya yaitu kain tenun ikat atau kami orang Manggarai menyebutnya dengan towe songke. Jadi towe songke ini merupakan hasil kerajinan tangan dari wanita-wanita Manggarai yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dengan warna dasarnya hitam serta memiliki motif yang mengandung banyak makna. Jadi masing-masing motif tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda dari mengenai kepercayaan masyarakat setempat. Towe songke ini kami bisa menggunakannya di saat-saat acara adat seperti membuka ladang atau randang, acara kenduri atau penti, dan juga saat acara nempung atau musyawarah. Selain itu juga kami biasanya menggunakan pada saat tarian caci dan juga saat acara mahar atau belis. Jadi untuk menambah keindahan dari kain songke ini tentu ada pewarnaan untuk pada pembuatan motif yang akan diinginkan. Jadi di daerah kami biasa menggunakan pewarnaan alami dari bahan-bahan alam sekitar saja, yang salah satunya yaitu dari pohon nangka atau kami orang Manggarai biasa menyebutnya dengan haju nangka. Batang kayu nangka ini mengandung zat yang berwarna kuning. Jadi hasil dari warna kuning dari kayu nangka tersebut dapat digunakan untuk mewarnai bahan tekstil dari serat kapas atau pada pembuatan motif songke ini. Jadi kayu nangka ini mengandung flavonoid yang merupakan salah satu golongan fenol alam. Jadi tanin yang terdapat pada kayu nangka ini adalah jenis murin yang akan memberikan pewarnaan kuning pada kain songke yang akan membuat motif yang akan dibentuk. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses pewarnaan kain atau proses pewarnaan benang pada motif songke. Jadi proses pewarnaan kain dari kayu nangka ini yaitu yang pertama perebusan kayu nangka, yang kedua proses penjemuran kayu nangka atau hasil benang dari yang telah diwarnai, dan yang terakhir ini merupakan hasil benang yang telah diwarnai dari kayu nangka tersebut. Jadi dari proses pewarnaan kain tersebut ada hubungannya dengan materi kimia, di mana pada proses pewarnaan kain dapat diimplementasikan pada materi asam basa. Bagian tumbuhan yang digunakan dapat menjadikan indikator asam dan basa, karena terdapat senyawa yang menjadi pigmen warna alami yang bila direaksikan dengan basa atau asam akan terjadi perubahan warna. Proses pewarnaan kain tidak terlepas dari tahap frisasi.
Tahap fiksasi ini merupakan proses memperkuat warna yang dihasilkan pada saat proses pewarnaan benang dengan ditambahkan dengan bahan tambahan atau mordan berupa kapur sirih atau juga tawas. Di sini saya James Haryanto Wirelogo dengan NIM 21010600885 akan mempresentasikan terkait mata kuliah saya yakni etnokimia, yang dimana di sini saya akan menghubungkan ilmu kimia dengan budaya saya yakni budaya bahan pangan lokal yang dihasilkan dari daerah saya yakni sagu. Yang dimana di sini gula sabu merupakan bahan pangan khas Pulau Sabu yang unik dan bermanfaat. Gula sabu sendiri berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Gula sabu dapat menjadi alternatif makanan selain beras dan jagung. Hal ini dapat terjadi apabila gagal panen dan persediaan makanan menipis. Maka gula sabu dapat menjadi pilihan utama sebagai pangan. Kita akan masuk kepada hal-hal yang harus kita siapkan dalam membuat gula sabu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu menyiapkan nira lontar atau biasa disebut dengan due. Yang kedua, kita akan menyiapkan periuk tanah ataupun periuk besi ataupun yang biasa disebut dengan arurai ataupun behi. Yang ketiga, kita akan menyiapkan tungku atau raong. Yang keempat, kita akan menyiapkan kayu api atau biasa disebut dengan ajuei. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan gula sabu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyaring air nira yang telah disadap. Terus langkah berikutnya adalah kita akan menyalakan api. Lalu kita akan mendudukkan periuk itu di atas tungku yang tentunya sudah terisi dengan nira lontar tersebut dengan secukupnya. Kemudian kita akan masak hingga menguning serta mengeluarkan busa atau balon-balon kecil, yang dimana proses pemasakan ini butuh waktu 4 hingga 5 jam. Langkah berikutnya yakni kita akan menunggu 10-15 menit, lalu kita akan angkat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengangkat dan masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan, seperti periuk kecil, yang dimana di sini periuk kecil bisa berupa besi ataupun tanah liat. Langkah berikutnya yakni kita akan memasukkan gula sabu ke dalam bimoli, tentunya setelah dia dingin dan mengental. Yang berikut ada hubungan gula sabu dengan kimia, yang dimana setelah perebusan atau pemasakan air nira menjadi gula sabu, terdapat perubahan warna, aroma, dan tekstur. Warna gula sabu menjadi coklat, aroma gula menjadi lebih harum, dan tekstur gula sabu terlihat lebih kental ataupun karamel. Proses perubahan ini merupakan akibat dari molekul gula yang mengalami reaksi yang dinamakan reaksi Maillard akibat suhu yang diberikan. Reaksi Maillard ini adalah reaksi yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amin, yang dimana dalam reaksi ini menghasilkan pigmen-pigmen melanoidin ataupun pigmen warna coklat. Suhu pemasakan mempengaruhi reaksi karamelisasi yang terjadi selama pemasakan gula sabu, yang dimana reaksi karamelisasi terjadi karena gula yang dimana glukosa, fruktosa, dan sukrosa dipanaskan hingga mencapai titik lelehnya. Semakin tinggi suhu pemasakan gula, semakin tinggi pula intensitas warna gula dan tekstur karamel gula. Pada gambar berikut dapat diperhatikan di sini merupakan reaksi Maillard. Halo semua, baik, kali ini saya akan membuat tugas pengenalan tentang kenali asalku dari mata kuliah etnokimia. Perkenalkan, nama saya Gita Angelina Leko, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Kimia. Saya berasal dari Alor. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Alor. Alor merupakan salah satu kepulauan
yang terletak di ujung timur matahari yang berbatasan langsung dengan Timur Leste. Meski cukup susah dijangkau, namun Pulau Alor menyimpan begitu banyak objek wisata yang membuat kita takjub melihatnya. Namun tak hanya itu, Pulau Alor juga memiliki banyak kuliner yang hanya terdapat di sana. Baik, saya akan memperkenalkan salah satu makanan khas dari Alor, yaitu kue rambut. Sesuai dengan namanya, kue ini berbentuk seperti rambut yang terbakar karena warnanya yang orange hingga kecoklatan. Proses pembuatan kue rambut dibuat dengan campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Kue ini digoreng dengan menggunakan minyak goreng yang banyak dan panas. Untuk membuatnya, campurkan semua bahan menjadi satu adonan, akan tetapi konsistensinya tidak boleh terlalu kental dan encer. Agar kue itu berbentuk seperti rambut, maka adonan tersebut dicetak dengan menggunakan tempurung kelapa atau kaleng yang sudah dilubangi. Adonan dituang lalu digoyangkan di atas minyak panas hingga terbentuk seperti rambut dengan lapisan yang tipis. Agar teksturnya tetap renyah, maka digunakan minyak atau cara deep frying. Reaksi fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan kue pada fermentasi terigu yaitu C6H12O6 bereaksi menghasilkan 2CH3CH2OH tambah 2CO2 tambah energi untuk 2 molekul ATP. Glukosa terurai menjadi etil alkohol tanpa karbon dioksida tambah energi untuk 2 molekul ATP. Materi dalam kimia yang relevan dikaitkan dengan pembuatan kue rambut yaitu laju reaksi dan glukosa.